punya HP 15 juta, 20 juta, atau bahkan 30 juta udah berasa sultan. Nih 50 jutaan bos. Yang sultan ayo merapat. Yang bukan sultan gimana? Ya ayo sini merapat juga. Kan kami nggak maksa kalian buat beli. Kita di sini akan belajar sedahsyat apa inovasi dari Huawei kali ini. Ini adalah Huawei Mate X-T Ultimate Design. Di China udah hari sejak September 2024 kemarin. Dan saat video ini tayang harusnya segera dijual resmi di Indonesia. Huawei Mate X-T Ultimate ini adalah HP lipat 3 komersial pertama di dunia. Dan cuma Huawei yang punya, yang komersial, yang udah dijual. Ya, cuma Huawei doang. Kalau yang cuma pamer-pamer doang banyak, tapi yang bisa jualan Huawei aja. Ya, sejak Andy Lau jadi brand ambassador Huawei Mate X-T Ultimate Design, smartphone ini jadi heboh banget di sana ya. Kemudian ada juga Jensen Huang ya, yang bilang kalau ini smartphone yang keren banget. Raja Spanyol juga muji-muji smartphone ini. Dan yang baru aja viral tuh live streamer si iShowSpeed ya, itu baru aja beli langsung di sana sampai 3 unit. Sekarang apa sih sebetulnya smartphone yang satu ini? Apa yang membuat dia begitu luar biasa? Mau tahu? Langsung simak aja review kita kali ini. Ya, Huawei Mate X-T Ultimate ini adalah smartphone dengan teknologi layar lipat 3. Huawei juga punya yang lipat 2 loh. Udah tahu kan yang Huawei Mate X6 ya. Video reviewnya udah tayang. Nah, kalau buat kalian yang mencari foldable dengan desain yang lebih mainstream, yang desainnya super tipis dan ringan dan dilengkapi dengan kamera yang luar biasa, bahkan kami bilang itu foldable dengan kamera terbaik saat ini ya. Udahlah ya. Saat ini itu foldable dengan kamera terbaik ya. Nah, kalau yang dicari seperti itu, nah yang itu udah tayang videonya. Nah, kalau Huawei Mate X-T Ultimate yang satu ini versi yang lebih canggih lagi, karena yang satu ini adalah produk revolusioner dari Huawei. Mari kita mulai dari bahas paket penjualan terlebih dahulu. Di dalam ada unit plus screen protector yang sudah terpasang. Harus diingat, screen protectornya ini tidak boleh dilepas ya. Kalau mau ganti pun harus di Huawei Service Center, karena ini bukan screen protector biasa. Lalu tentunya ada charger 66 watt di sini. Jadi masih ada chargernya ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector, ada case untuk back cover yang dilengkapi dengan kickstand ya, supaya bisa diatur untuk posisi berdiri seperti ini. Asik banget ya posisi kayak gini untuk scrolling di sosmed gitu ya. Atau mau diposisikan horizontal seperti ini, bisa juga ini ya. Mantap ya. Nah, untuk konsep desainnya ini sebetulnya sederhana aja. Ada mode satu layar atau single screen ya. Ini membuatnya dia seperti smartphone biasa aja ya. Lalu ada mode dua layar atau dual screen. Ini jadi seperti smartphone lipat atau seperti foldable lipat 2 secara umum ya. Dan nah, ada mode 3 layar atau triple screen. Ini membuatnya jadi seperti sebuah tablet karena layarnya jadi besar dan lebar. Ini menjawab keluhan para pengguna smartphone foldable yang merasa kadang kalau aspek rasionya tuh kok kotak ya, agak aneh rasanya. Kalau buat nonton video tuh ada bar hitam besar atas dan bawahnya jadinya. Nah, kalau dengan mode 3 layar ini jadi lebih imersif. Bar hitam sih masih ada ya, karena ini aspek rasio tetap bukan 16:9, tapi pengalaman melihat kontennya jauh lebih asik kalau seperti ini. Di satu sisi pengguna memang harus lebih berhati-hati ya, karena arah lipatan untuk setiap sisi layarnya itu beda-beda ya. Satu sisi ditekuk ke dalam seperti ini, lalu sisi satunya lagi tuh ditekuk seperti ini nih ya. Butuh pembiasaan dulu saat pertama kali mencobanya. Yang menarik, dalam kondisi terbuka penuh seperti ini, ketebalannya cuma sekitar 4 mm saja. Dan dalam keadaan full terlipat, itu cuma 12,8 mm. Sebagai gambaran aja nih ya, tadi kan 12,8. Nah, kalau 12 mm aja, itu biasanya kita temukan di foldable layar lipat 2. Nah, di sini Huawei berhasil membuat 12 mm lebih dikit ya, dengan layar lipat 3. Ini memang sebuah inovasi yang luar biasa menurut kami. Bobotnya ini juga masih di kisaran 300 gram, jadi nggak terlalu jauh beratnya juga ya. Saat dipegang dalam kondisi terlipat seperti ini, hampir mirip dengan pakai smartphone yang non-foldable bahkan. Untuk warnanya di Indonesia hanya ada red ya. Sayangnya yang black memang nggak hadir resmi di Indonesia. Untuk IP rating sayangnya masih belum ada sama sekali sekarang ya, tapi masih wajar karena di satu sisi benda ini belum ada kompetitor juga. Untuk sisi-sisinya mari kita langsung lihat dalam kondisi terbuka aja deh ya. Kita beralih ke sisi kanan nih, ini ada tombol power sekaligus jadi fingerprint scanner dan ada tombol volume up and down di sini. Lalu di atas ada grill speaker. Di kiri ini kosong. Di bawah ada SIM tray untuk dual SIM. Ya tentunya nggak ada slot micro SD lah di sini ya. Di sebelah slot SIM itu ada mikrofon, ada USB-C, ada grill speaker stereo bagian bawahnya. Untuk speaker sendiri tergolong mantap nih. Suaranya sangat lantang, jernih dan untuk keperluan entertainment ini memuaskan.
Sekarang mari kita lihat sisi depannya ya. Huawei menyebutnya sebagai Huawei X True Display. Ukurannya 10,2 inci dalam kondisi triple screen atau terbuka penuh. Resolusinya jadi 2232 x 3184 pixel. Aspek rasionya itu 12,84 banding 9. Kalau single screen itu jadinya 6,4 inci dengan resolusi 1008 x 2232 pixel. Aspek rasio 16 banding 11. Jadi kalau terlipat penuh, ini mirip banget seperti HP biasa ya. Nah, lalu untuk panelnya itu pakai OLED LTPO, refresh rate-nya up to 90 Hz dan ini sudah mendukung 1440 Hz PWM dimming, jadi ini akan minim sekali flicker. Brightness diklaim Huawei bisa mencapai 1800 nits. Saat diuji itu bisa mencapai 600 nits untuk indoor dan untuk simulasi outdoor brightnessnya bisa sampai 1000 nits untuk standar pengujian kami. Untuk mencapai 1800 nits pengujiannya memang agak beda ya. Biasanya pakai kotak kecil ya, putih gitu ya. Dan itu di dalam konten HDR. Itu yang biasa kami uji. Meskipun begitu, untuk penggunaan outdoor layarnya masih terbilang mencukupi lah yang satu nih ya. Terkait warna layar, di sini ada dua mode ya. Ada mode vivid dan normal. Ini cukup sederhana. Intinya vivid color, gamut coverage dan volumenya itu diarahkan ke kisaran 100% DCI-P3. Intinya lah. Jadi untuk Vivid ini warnanya super gonjreng, asik buat nonton film atau main game. Kalau untuk editing konten ya saran kami pakai yang mode normal aja. Dan untuk mode normal ini diarahkan ke 100% sRGB. Nah, untuk yang penasaran apakah lipatan layarnya kelihatan atau tidak, menurut kami sih seperti layar lipat pada umumnya aja yang satu ini ya. Pada saat pertama kali baru dipakai, crease atau lipatan layarnya itu ya tentunya nyaris tidak terlihat. Tapi seiring pemakaian lipatannya akan semakin kentara. Cuma pertanyaannya, apakah ini mengganggu? Nah, kalau menurut kami ya, seiring pemakaian kita akan terbiasa dan jadi tidak terasa mengganggu. Crease atau lipatan ini juga baru terlihat dari angle dan pencahayaan tertentu saja. Tidak terlihat langsung terus-terusan gitu, enggak. Oke, untuk kameranya. Untuk kamera di smartphone ini totalnya ada 4 kamera. Ada kamera selfie 8 megapiksel di sisi layarnya ini. Lalu perekaman video selfie ini support sampai 4K 30 fps. Lalu ada 3 kamera di bodi belakang. Kamera ini terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan fitur variable aperture. Iya, ada variable aperture-nya. Ada kamera ultra wide 12 megapiksel dan ada periskop telefoto 12 megapiksel. Kalau untuk perekaman video, ketiga kamera ini disupport sampai 4K 60 fps. Oke, sekarang kita lihat spesifikasi internalnya. SoC-nya pakai Kirin 9010, RAM-nya 16 GB, storage-nya 1 TB. Tidak ada opsi RAM atau storage yang lainnya, hanya satu ini aja ya. Baterai 5600 mAh yang dibelah menjadi 3 bagian. Jadi di masing-masing sisi itu ada baterainya. Chargingnya support Huawei Supercharge up to 66 watt untuk kabel dan support wireless Huawei Supercharge up to 50 watt. Nah, untuk cooling system dia pakai cross hinge cooling system ya. Nah, untuk sensor dia lengkap nih ya. Sensor esensial ada semua. Sensor ekstra seperti infrared, laser sensor dan color temperature sensor itu juga ada di sini. Nah, untuk fitur keamanan ada face unlock dan fingerprint scanner. Nah, untuk OS dia pakai EMUI 14. Kami udah nanya nih ke Huawei, bakal dapat Harmony OS nggak? Nah, jawaban mereka adalah saat ini prioritas utama Huawei adalah meningkatkan ekosistem dan pengalaman Harmony OS bagi market dan pengguna Huawei di Tiongkok. Jadi kemungkinan besar untuk yang versi Indonesia kita harus agak bersabar sedikit. Tapi tidak menutup kemungkinan Huawei ke depannya akan menghadirkannya ke sini. Mungkin ya. Nah, mengenai kepastian lama dukungan EMUI kami belum peroleh info lebih lanjut juga sih dari Huawei. Semoga akan ada kejelasannya ya. Nah, bicara soal EMUI, tentunya di sini sudah dioptimalkan untuk multitasking supaya penggunaan layar besarnya ini maksimal. Misalnya nih kita bisa buka multi window seperti ini, bahkan bisa buka sampai 3 window sekaligus. 2 window kiri kanan ditambah 1 floating window seperti ini. Keuntungan pakai layar smartphone lipat 3 ini banyak banget hal yang bikin pengalamannya berbeda ya ketimbang pakai smartphone biasa di sini. Pertama, kita bisa pakai mode smartphone biasa layar normal seperti pakai mode single screen buat balas chat WhatsApp, teleponan, main sosmed, pesan tiket pesawat sampai foto-foto, main game tuh layaknya smartphone biasa aja. Kedua, bisa jadi mode dual screen. Kita bisa split screen. Contohnya buka dokumen dan catatan, buka map sambil buka referensi website pas lagi jalan-jalan bisa tuh nggak masalah. Layaknya pakai foldable phone yang umum lah ya. Nah, skenario penggunaan paling menarik menurut kami untuk mode dual screen adalah selfie pakai kamera utama. Jadi kualitas video dan foto kita bisa maksimal karena bisa pakai kamera utamanya. Dan kita bisa lihat langsung previewnya di layarnya yang besar itu. Nah, untuk mode penggunaan yang ketiga, kalau dirasa kurang lebar lagi, tinggal buka. Jadi 3 layar penuh terbuka. Ini baru berasa benar-benar seperti tablet. Kalau kita buat baca-baca, proporsi visualnya ini kayak buku beneran ya. Kalau dipakai buat main saham, kita cek info stock market
deket ini, wah nyaman banget. Buat dipakai nonton video ini lebih asik. Ini layarnya nggak kotak ya, jadi lebih full aja videonya, terlihat besar jadinya ya. Mau dijadikan seperti tablet atau PC juga bisa. HP ini kompatibel buat disambungkan dengan Bluetooth keyboard atau mouse ya. Atau dua-duanya sekaligus bisa. Ini cocok buat kerja, misalnya buat ngetik dokumen, bikin skrip. Nih asik nih pakai kayak begini ya. Ya ini memang inovasi yang luar biasa. Baru Huawei saja yang berani merilis smartphone ini di pasaran. Kemudian karena basisnya masih Android, tentunya aplikasi Android apapun masih bisa kita install di sini. Mau banking, sosial media, WhatsApp, aplikasi produktivitas seperti CapCut itu juga bisa diinstal di sini. Untuk solusi Google baru bisa lewat App Market third party ya. Sebagian bisa diinstal dan jalan. Tapi memang bukan solusi yang sempurna. Tentunya masih ada beberapa app yang masih belum jalan secara native. Kalau menurut kami sebaiknya cari alternatif aja lah ya. Nah, untuk konektivitas dia 4G ya, 2G, 3G, 4G bisa. Tapi sayangnya kata Huawei Indonesia, unit ini belum bisa 5G. Dia mentoknya di 4G aja. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Wi-Fi sharing juga tersedia, Bluetooth-nya versi 5.2, USB OTG jelas bisa di sini. NFC juga ada di sini. Untuk display output tentunya bisa. Jadi kita bisa hubungkan ke proyektor atau monitor eksternal pakai kabel. Nggak usah pakai wireless, udah bisa juga di sini. Oke, sekarang mari kita uji performanya. Kita benchmark dulu ya. Untuk performa maksimal kita perlu mengaktifkan fitur performance mode di setting baterai. Nah, kalau untuk AnTuTu 10 sayangnya belum bisa jalan dengan normal ya, baik versi lama maupun baru. Tes GPU itu selalu gagal. Itu bukan berarti GPU-nya rusak, bukan ya. Bahkan kalau kita coba AnTuTu 10 yang Lite itu juga nggak bisa. Jadi kalau mau ada gambaran SoC-nya sekencang apa, kita pakai Geekbench 6 dan 3D Mark aja ya. Untuk Geekbench 6 single core di 1384 dengan multicore di 3944. Sekarang kita coba lihat hasil stress testnya ya, pakai 3D Mark Wildlife Stress Test. Base score-nya terhitung sangat tinggi ya di 5600-an dengan lowest score di 3000-an. Stability-nya ada di 58,5%. Ini udah cukup baik ya untuk foldable karena ruangan pendinginannya itu terbatas. Jadi wajar kalau performanya agak direm di sini untuk ngejaga suhunya. Oke, sekarang mari kita lihat untuk gaming. Untuk rekaman gaming itu langsung aja kita pakai layar utamanya ya, karena layarnya lebih besar, lebih asik kalau buat gaming. Oke, langsung Mobile Legends ya. Grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate di high juga, artinya 60 fps. Gamenya jalan lancar ya, nggak ada masalah. Ini asik banget nih nge-push rank di layar sebesar ini ya. Untuk download gamenya itu udah bisa lewat app gallery loh yang satu ini. Lalu untuk Genshin Impact, nah kalau ini kita masih butuh download lewat app market yang lain karena belum ada di app gallery. Kita mainkan dengan setting highest 60, overall masih lancar, masih cukup lancar di kisaran 40-an fps. Suhu di isi layar tuh terpanas di 43 derajat Celcius dan di belakang terpanas di 41 derajat Celcius. Ini normal sih untuk performanya. Penyebaran panas dominan di sisi bodi yang ada kameranya karena posisi prosesornya kan ada di situ. Jadi wajar kalau area lainnya kurang kena penyebaran panas. Overall untuk kebutuhan gaming pun ini masih mencukupi lah ya performa smartphone yang satu ini. Oh ya, ada sedikit catatan. Kalau mau game tampil dengan layar penuh, kita perlu atur dulu app scalingnya jadi full screen. Kalau tidak diatur, jadi game itu akan jalan di aspek rasio 16:9. Asiknya lagi, kalau misalnya kita lagi main game di mode layar single screen tapi butuh lebih besar, tinggal langsung buka aja ke mode triple screen. Jadi langsung bisa main di layar sebesar ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Seperti biasa, bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Huawei Mate X-T Ultimate. Smartphone sultan nih teman-teman. Kameranya seperti apa? Mari kita lihat bareng-bareng. Nah, lagi teman-teman lihat sekarang ini adalah video dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi 4K 30 fps. Dan suara yang kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut bahas kamera selfie-nya dulu. Untuk kamera selfie-nya sederhana aja ya. Videonya bisa sampai 4K 30 fps dengan kestabilan yang mencukupi aja. Belum bisa dibilang yang paling rapi sih, karena jitternya masih cukup terasa. Sayangnya, belum ada opsi video 60 fps di sini. Mentoknya di 30 fps aja. Nah, kalau di sini saya mau ngecek kemampuan dynamic range dari kamera selfie-nya. Saya rekam di 4K 30 fps dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa kita lihat exposure di wajah cukup baik, tapi di bagian area highlight masih agak overexpose sedikit. Kalau mau kualitas gambar yang maksimal, kita bisa pakai layar covernya seperti ini, lalu tinggal pakai kamera utamanya aja. Menariknya lagi, kita bisa pakai kamera ultrawide-nya untuk Wi-Fi, atau simply pakai kamera utama untuk hasil video yang terbaik. Untuk kamera utamanya sendiri sudah stabil, videonya aman, ultrawide-nya juga aman. Kalau untuk telefotonya memang terasa lebih goyang ya, tapi ini hal yang wajar untuk sebuah kamera telefoto. Nah, di sini saya mau ngecek kemampuan dynamic range-nya. Kita mulai dari kamera ultrawide dulu nih. Di 4K 60 hasilnya seperti ini. Bagian highlight sama bagian gelapnya tuh masih bisa terekspos dengan cukup baik. Ini kamera ultrawide. Lalu ini kamera satu kalinya, untuk kamera utamanya.
Lalu ini kita pindah ke kamera telenya. Nah, itu baru pindah ke kamera telenya. Dan hasilnya juga lumayan oke. Cuman zoomnya jauh banget ya, 5,5 kali. Jadi mesti agak mundur. Untuk kondisi low light, video kamera selfie-nya masih terang, tapi gambarnya terasa soft. Detailnya udah berkurang nih. Kamera utamanya masih cukup bisa diandalkan. Untuk kamera ultra wide-nya sudah agak kurang oke. Begitu juga dengan kamera telenya. Karena seringkali kamera telenya malah pindah jadi kamera utama yang di crop. Jadi untuk low light, lebih disarankan pakai kamera utamanya aja. Untuk foto-foto sih aman ya. Mau di kondisi apapun, hasilnya bagus. Kamera manapun yang digunakan juga bukan masalah. Huawei sudah terkenal lah dengan hasil fotonya. Termasuk di Huawei Mate X-T Ultimate ini. Kemampuan fotonya overall sudah oke banget. Lanjut lagi ke pengujian daya tahan baterainya. Untuk lokal video playback 1080p non HDR, ini yang lokal ya. Baterai bertahan kisaran 18 jam. Kami tes dengan mode triple screen ya, dan ini adalah hasil yang tergolong cukup baik mengingat kapasitas baterainya itu 5016 mAh dan layarnya kan besar. Nah, lalu untuk mainan TikTok selama setengah jam, baterai turun 4%. Lalu untuk mainan Genshin Impact ya, highest 60-30 menit baterainya turun 13%. Nah, untuk charging kita pakai charger bawaannya ya, dari 0 sampai 50% kita butuh waktu 19 menit, sementara dari 0 sampai penuh dia butuh waktu 1 jam 7 menit. Cukup kencang, ingat ya, baterainya cukup besar juga di sini memang ya. Nah, lanjut untuk Netflix, ini udah L1 ya, jadi udah support streaming sampai Full HD, menarik di sini ya. Untuk haptic feedback tentunya udah kelas flagship, getaran juga empuk, presisi, sangat nyaman untuk ngetik maupun navigasi udah enak banget di sini. Oke, untuk harga, info yang kami dapatkan saat video ini dibuat, harganya ada di kisaran 50 jutaan. Tentunya ini bukan untuk kaum mendang-mending ya, tapi kalau kalian memang sultan yang mau ngerasain pengalaman smartphone paling unik saat ini, boleh lah nyobain yang satu ini ya. Nggak usah aku sultan deh, kalau segini aja nggak kebeli ya. Tentunya akan ada banyak benefit selama periode promo. Kalau kalian mau lihat detailnya bisa langsung cek link di dalam deskripsi di bawah ya. Oh ya, jangan lupa kalau kalian butuh foldable yang lebih mainstream dan harganya lebih murah, Huawei juga ada Mate X6 dengan harga kisaran 29.999.000. Ada cashback 5 juta dan bonus Huawei Watch GT5 juga ya kalau beli itu ya. Belum lama ini kami udah bikin video reviewnya. Smartphone ini juga nggak kalah menariknya ya. Bagi kami, Huawei Mate X6 adalah smartphone foldable dengan kamera terbaik saat ini. Mate 6 ini punya teknologi ultra chroma kamera yang ngasih hasil foto dengan warna yang sama dengan apa yang kita lihat. Sementara Huawei Mate X-T itu nggak disupport di situ ya, tapi dia punya Ultra Aperture X-Match camera dengan 10 size adjustable physical aperture. Untuk lebih detailnya kalian cek aja di dalam video reviewnya ya. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penggunaan smartphone yang seperti ini butuh pembiasaan dan juga harus ekstra hati-hati terutama ketika kita mau buka layar yang besarnya ya. Ini kami aja nih agak khawatir nih ketika membuka bagian yang pertamanya ini karena ada potensi kuku kita bisa menggores bagian layar ini ketika dibuka dan bagian ini juga yang paling rentan kena benturan saat pemakaian sehari-hari. Jadi, lebih hati-hati saja. Kemudian, belum 5G. Kemudian belum ada janji terkait OS update dan dia juga yang saat ini ya, belum ada fitur AI untuk produktivitas. Kemudian software kameranya masih butuh peningkatan di beberapa bagian. Kemudian aplikasi Google masih belum berjalan secara native. Memang ada solusi sementaranya ya, tapi kami akan lebih menyarankan cari alternatifnya lah ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak tergantung sama Google, harusnya sih bukan masalah. Nah, lanjut ke kelebihannya. Pertama, ini adalah inovasi teknologi yang rasanya sih belum ada lawannya ya. Terutama untuk yang udah berhasil dijual ke pasaran ya. Kalau cuma buat prototipe mungkin yang lain bisa pamer-pamer lah. Ini bukan pameran, ini udah barang jualan. Kemudian pengalaman punya smartphone ya dengan layar yang bisa jadi seperti layar tablet ini asik banget karena aspek rasionya lebih pas. Ini bukan yang kotak gitu ya. Desainnya juga super mewah dan elegan. Kameranya keren, bodinya super tipis. Dia juga gak terlalu berat ya. Kan foldable biasa itu udah 250-an kurang lebih ya. Ini cuma nambah 50 gram lagi paling ya. Baterai juga besar dan awet juga lumayan di sini awetnya untuk layar sebesar ini. Chargingnya juga lumayan kencang baik kabel maupun wireless. Isi box penjualan juga cukup lengkap. Speakernya keren walaupun bodinya tipis. Lalu after sales premium dari Huawei ya. Pada akhirnya untuk siapa sih Huawei Mate X-T Ultimate ini? Sultan. Iya, Sultan.
Harganya 50 jutaan. Itu bukan uang kecil, jelas bukan. Tapi ini adalah sebuah inovasi teknologi yang belum ada lawannya, belum ada pesaingnya. Pengguna awal memang biasanya ditargetkan untuk kelas atas dulu. Kalau pasar menerima dengan baik, bukan nggak mungkin konsep layar 3 volt ini akan semakin terjangkau untuk lebih banyak kalangan lagi nantinya ya. Lalu untuk pengusaha atau profesional mau meeting atau deal-dealan bisnis, begitu kalian pakai ini, biasanya nih kami jamin ya orang bisa langsung terpana. Wih, apa itu ya? Punya saya cuma lipat 2, itu lipat 3 ya. Lalu dalam meeting kita bisa pakai mode layar besarnya untuk presentasi. Wah, lebih jelas lagi. Bos, lihat dong bos, nih kayak begini bos nih. Prediksinya bisa seperti ini nih. Tuh, pakai layar gede begini kan. Asik kan? Bayangin aja pergi ke meeting nggak bawa laptop, nggak bawa tablet, bawanya cuma 1 HP doang di dalam kantong. Tiba-tiba bisa presentasi, keren kan? Ngeri ya Huawei ya. Dengan segala tantangan yang mereka hadapi, Huawei terus memberikan inovasi. Salah satunya dengan meluncurkan HP lipat 3 ini dengan segala hambatan atau kesulitan teknologi di baliknya. Pada akhirnya kami harus bilang terima kasih kepada Huawei Indonesia karena sudah menghadirkan smartphone ini resmi ke Indonesia. Karena ini artinya kita sebagai warga Indonesia nih dianggap layak untuk menikmati teknologi sekeren ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.